warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janeta Safitri, NPM 1986206037. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar yang diampu oleh Bapak Agung Prihatmojo, Magister Pendidikan. Yaitu di sini saya akan mempraktikkan atau menjelaskan sebuah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model kooperatif tipe Jigsaw yaitu kata jigsaw berasal dari bahasa Inggris yang berarti gergaji ukir, dan ada juga yang mengartikannya sebagai puzzle yang berarti sebuah teka-teki menyusun potongan sebuah gambar. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini mengambil pola cara kerja sebuah gergaji atau zigzag, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama antar kelompok dengan silangan siswa kelompok lain atau kelompok ahli untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Selanjutnya, saya akan menyebutkan sebuah perbedaan antara model pembelajaran yang asli dengan model pengembangan atau yang sudah saya kembangkan, yaitu pada langkah-langkah. Yang pertama, pada saat akan mempresentasikan hasil diskusi, di model yang asli atau sebelum dikembangkan, presentasi dilakukan untuk setiap kelompok. Sedangkan pada model yang sudah saya kembangkan, hasil diskusi dipresentasikan dengan cara mengundi salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi. Cara ini dilakukan agar dapat menghemat waktu dan mengetahui kemampuan siswa secara cepat. Kemudian yang kedua, pada saat guru memberikan sebuah kuis atau soal untuk siswa, dalam model asli guru langsung memberikan soal saja. Sedangkan dalam model yang sudah dikembangkan, guru memberikan soal, kemudian memberikan sebuah nilai awal atau poin awal dari guru untuk setiap kelompok, yaitu setiap kelompok diberikan poin 100. Kemudian guru memberikan penambahan nilai 100 lagi. Kemudian jika menjawab soal dengan benar, dan guru memberikan pengurangan nilai 50 jika siswa menjawab soal dengan salah. Kemudian yang ketiga, guru memberikan atau menetapkan sebuah perjanjian jika nanti ada salah satu kelompok mendapat nilai terkecil, akan diberikan hukuman. Sedangkan jika salah satu kelompok mendapat nilai tertinggi akan diberikan penghargaan atau aplaus dari guru. Kemudian yang keempat, setelah kuis selesai, nilai yang didapat masing-masing kelompok dijumlahkan. Kemudian sesuai perjanjian, jika salah satu kelompok mendapat nilai terkecil akan diberi hukuman, dan jika salah satu kelompok mendapat nilai tertinggi akan diberi penghargaan atau aplaus dari guru. Mungkin itu saja perbedaan yang telah saya kembangkan dari model yang asli. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mengutarakan atau mempraktikkan langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang telah saya kembangkan. Nah, di sini yang pertama, guru membagi siswa dalam sebuah kelompok, di mana dalam satu kelompok berisikan 4 siswa. Nah, dari keempat siswa ini diberikan oleh guru subtopik yang berbeda. Contohnya, siswa yang pertama subtopiknya yaitu berprofesi sebagai seorang guru.
Kemudian siswa yang kedua profesinya sebagai TNI. Yang ketiga, siswa berprofesi sebagai dokter. Dan yang keempat, siswa berprofesi sebagai polisi. Nah, setelah guru membagikan sebuah topik ini, siswa membaca dan mendiskusikan subtopik yang telah diberikan. Nah, kemudian setelah membaca subtopik yang diberikan, siswa bergabung bersama temannya atau kelompok lain yang profesinya sama. Nah, setelah bergabung profesi yang sama itu dinamakan kelompok ahli. Kemudian setelah masing-masing siswa telah berkumpul dengan topiknya yang sama, mereka mendiskusikan atau membahas topik yang diberikan. Setelah memahami materi, siswa tadi menyebar dan kembali ke kelompok asal atau kelompok yang pertama dibagi. Kemudian menjelaskan kembali kepada rekan kelompok asalnya tentang subtopik yang telah diberikan. Selanjutnya, setelah diskusi selesai, hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas. Guru akan mengundi salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi. Cara ini dilakukan agar dapat menghemat waktu dan mengetahui kemampuan siswa secara cepat. Setelah diskusi yang dipresentasikan telah selesai, guru akan memberikan sebuah soal. Sebelum memberikan sebuah soal, guru memberikan poin awal untuk semua kelompok, yaitu 100 poin. Nanti guru akan memberikan penambahan nilai 100 jika menjawab soal dengan benar. Dan guru akan memberikan pengurangan nilai 50 jika siswa menjawab soal dengan salah. Selanjutnya, setelah soal diberikan dan selesai dijawab, guru akan menetapkan sebuah perjanjian. Jika nanti saat penjumlahan nilai ada salah satu kelompok mendapat nilai terkecil, akan diberikan hukuman. Sedangkan jika salah satu kelompok nanti mendapat nilai tertinggi, akan diberikan sebuah penghargaan atau aplaus dari guru. Setelah pembelajaran selesai, guru akan menutup pembelajaran pada hari itu dan mengevaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Model pembelajaran tipe Jigsaw ini cocok digunakan pada pelajaran IPS, yaitu tentang ilmu sosiologi, karena mempelajari masyarakat dan hubungan antar manusia, dan ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Nah, video ini saya sarankan untuk siswa sekolah dasar kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kelebihan model pembelajaran Jigsaw yang pertama, dapat mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekan kelompoknya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Yang ketiga, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa yang lain. Kemudian yang keempat, siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan dengan lebih baik. Yang kelima, setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompoknya. Yang keenam, di dalam proses belajar mengajar, siswa saling ketergantungan positif. Dan yang ketujuh, setiap siswa dapat saling mengisi satu sama lain. Kemudian, kekurangan atau kelemahan dari model pembelajaran tipe Jigsaw. Yang pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Yang kedua,
Siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir yang lebih rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, siswa yang lebih cerdas akan cenderung merasa bosan ketika menerima penjelasan dari rekannya yang kurang serta setara dengannya. Yang keempat, pembagian kelas berisiko tidak heterogen karena adanya kemungkinan terbentuk kelompok yang anggotanya kurang menonjol semua atau sebaliknya. Kemudian yang kelima, penugasan anggota kelas untuk menjadi tim ahli sering tidak sesuai antara kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. Yang keenam, siswa yang tidak terbiasa untuk berkompetisi akan sulit untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, membutuhkan waktu yang lama. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.